Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dengan pelajaran matematika. Topik yang kali ini kita bahas adalah pembagian porogapit. Mari kita saksikan contoh berikut ini. Pembagian porogapit. Pembagian porogapit adalah pembagian yang bilangan pembaginya lebih besar dari bilangan yang dibagi. Nah, contoh-contohnya seperti berikut ini. Nomor 1 2 bagi 5, nomor 2 10 bagi 15, nomor 3 5 bagi 12, dan 4 12 bagi 100. Kita masuk pada pembahasan contoh soal 2 dibagi 5. Penyelesaian kita gunakan metode bersusun 2 dibagi 5. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari bilangan kotak biru. Perhatikan dikali 5 hasilnya sama dengan 2 atau kurang dari 2. Karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi, maka kita letakkan 0, kemudian kita pakai koma. Sedangkan 2 kita tambahkan 0 menjadi 20. Selanjutnya kita mencari kembali bilangan yang jika dikalikan 5 hasilnya 20. Maka bilangan tersebut adalah 4. Kemudian 4 dikalikan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya kita kurangkan. 20 dikurangi 20 sama dengan 0 hasilnya. Nah, jika sudah 0 maka tugas selesai. Maka hasil dari 2 bagi 5 adalah 0,4. Oke, kita masuk pada contoh kedua. 10 dibagi 15. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Jadi 10 dibagi 15. Kita cari bilangan yang jika dikalikan 15 hasilnya sama dengan 10 atau kurang dari 10. Jadi bilangan bulat ya. Karena tidak ada maka hasilnya kita taruh 0. Kemudian kita pakai koma. Selanjutnya 10 kita tambahkan 1 0 menjadi 100. Nah, langkah selanjutnya kita mencari bilangan yang jika dikalikan 15 hasilnya adalah 100 atau kurang dari 100. Bilangan apakah itu? Bilangan itu yang memenuhi adalah 6. Mengapa 6? Karena 6 kali 15 itu hasilnya kurang dari 100. Jika 7 tentu akan melebihi 100. Maka 6 kali 15 sama dengan 90. Kemudian kita kurangkan. 100 dikurangi 90 hasilnya adalah 10. 10 kita tambahkan 0 lagi, 1. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi mencari bilangan yang jika dikalikan 15 hasilnya kurang dari atau sama dengan 100. Nah, bilangan itu adalah 6 juga. Selanjutnya 6 kita kalikan kembali dengan 15. Maka hasilnya adalah 90. Kemudian kita kurangkan kembali. 100 dikurangi 90 sama dengan 10.
10 kita tambah 0 lagi 1, maka hasilnya 100. Langkah selanjutnya kita mencari lagi bilangan yang jika dikalikan 15 hasilnya 100 atau kurang dari 100. Nah, bilangan tersebut yang memenuhi adalah 6 juga. Kemudian kita kembali lagi kalikan 6 kali 15. 6 kali 15 sama dengan 90. Kemudian kita kurangi lagi, jadi begitu seterusnya langkah-langkahnya. 100 kurang 90 sama dengan 10. Nah, perhatikan jawabannya sudah 3 angka di belakang koma, 0,666. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,67. Mengapa jadi 7? Jadi aturannya jika bilangan desimal, bilangan di belakang 5 ke atas, maka bilangan di depannya dibulatkan ke atas. Oke? Kita masuk pada contoh ketiga, 5 dibagi 12. Penyelesaiannya seperti pada soal 1 dan 2. Sekali lagi perhatikan langkah-langkahnya. 5 bagi 12. Jadi pertama kita cari bilangan yang jika dikalikan 12 itu hasilnya 5 atau kurang dari 5. Maka mustahil bilangan bulat tidak ada yang memenuhi. Maka hasilnya kita letakkan 0. Karena tidak ada bilangan, maka kita letakkan 0. Kemudian kita pakai koma, selanjutnya 5, kita tambahkan 0 di belakang menjadi 50. Nah, langkah kedua, kita mencari lagi bilangan yang jika dikalikan 12, hasilnya sama dengan 50 atau kurang dari 50. Maka bilangan yang memenuhi adalah 4. Jadi, hasilnya 4, kemudian 4 ini kita kalikan lagi dengan 12. 12 dikalikan 4 hasilnya adalah 48. Jadi perhatikan langkah-langkahnya lagi. 48 kan kurang dari 50. Kemudian kita kurangkan 50 dikurangi 48 hasilnya adalah 8. Ulangi, 50 kurang 48 hasilnya adalah 2, kemudian kita tambahkan 0 menjadi 20. Selanjutnya, langkah ketiga, kita mencari lagi bilangan yang jika dikalikan 12 hasilnya 20 atau kurang dari 20. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 12 hasilnya 12. Selanjutnya kita kurangkan 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Nah, 8 kita tambahkan 0, 1 menjadi 80. Dan langkah keempat, kita mencari kembali bilangan yang jika dikalikan 12 hasilnya 80 atau kurang dari 80. Jadi yang dicari bilangan bulat ya. Nah, bilangan yang memenuhi yang jika dikalikan 12 hasilnya kurang dari 80 atau sama dengan 80 adalah 6. Kemudian 6 kita kalikan 12 hasilnya adalah 72. Selanjutnya kita kurangkan 80 kurang 72.
80 kurang 72 itu sama dengan 8. Jadi bukan 0 ya, 8, salah pengetikan. Jadi kita perhatikan hasilnya adalah 5 bagi 12 adalah 0,416. Atau jika kita bulatkan, kita sederhanakan menjadi 0,42. Jadi 6 kita bisa bulatkan ke atas. Kita masuk pada contoh yang keempat, 12 dibagi 100. Penyelesaian 12 dibagi 100. Langkah pertama yaitu kita mencari bilangan yang jika dikalikan 100 hasilnya sama dengan 12. Ingat bilangan bulat ya yang kita cari. Jadi bilangan bulat yang jika dikalikan 100 hasilnya 12 atau kurang dari 12. Karena tidak ada bilangan bulat yang memenuhi, maka hasilnya kita taruh 0 atau kita letakkan 0. Kemudian kita pakai koma menjadi 0, kemudian 12 kita tambahkan 1 0 menjadi 120. Nah, langkah kedua, kita kembali lagi mencari bilangan yang jika dikalikan 100 hasilnya sama dengan 120 atau kurang dari 120. Maka bilangan bulat yang memenuhi adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 100. 1 dikalikan 100 sama dengan 100, kita letakkan di bawah 120. Kemudian kita kurangkan 120 dikurangi 100, hasilnya adalah 20. Kemudian 20 kita tambah 01 menjadi 200. Nah, 200 kembali lagi kita mencari bilangan yang jika dikalikan 100 hasilnya adalah sama dengan 200 atau kurang dari 200. Maka bilangan bulat yang kita perlukan adalah 2. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 100. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuknya. Yaitu 2 dikalikan 100. Maka 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian 200 dengan 200 kita kurangkan. 200 kurang 200 itu sama dengan 0. Nah, sampai di sini proses kita. Maka hasil dari pembagian 12 dibagi 100 adalah hasilnya adalah 0,12. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan kembali berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.